Pemilu 2024 menjadi sejarah baru yang sangat pahit bagi Partai Persatuan Pembangunan, P3. Sebab, untuk pertama kalinya dalam sejarah, sejak pemilu 1977, partai berlambang Kakba ini dinyatakan gagal mendapatkan kursi Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI. Itu artinya, P3 gagal mengantarkan kader terbaiknya menuju ke Senayan. Partai Persatuan Pembangunan P3 dinyatakan tak lolos ambang batas parlemen, atau parliamentary threshold sebesar 4% pada pemilihan legislatif 2024. Berdasarkan rekapitulasi hasil pemilu yang dilakukan KPU RI, P3 belum melewati ambang batas parlemen. P3 hanya mendapatkan 3,87% suara, dengan jumlah total suara 5.878.777 suara. Artinya, masih butuh 193.089 suara lagi, untuk mendapatkan ambang batas parlemen 4%. Terlemparnya P3 dari kursi Senayan, merubah pergeseran kursi P3 di 12 daerah pemilihan. Berikut ini, daftar nama calon legislatif dari P3, yang awalnya diprediksi lolos parlemen, dan calon legislatif penggantinya di masing-masing dapil. 1. Daerah pemilihan Aceh 1. Calon legislatif dari P3 yang awalnya diprediksi lolos dari dapil Aceh 1 adalah Iliza Saaduddin Jamal, dengan perolehan suaranya sebesar 111.389 suara. Total suara P3 di dapil ini adalah 137.835 suara. Iliza Saaduddin Jamal gagal ke Senayan, dan digantikan calon legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera, PKS, yaitu Gufran Zainal Abidin, dengan perolehan suaranya sebesar 46.713 suara. Total suara PKS di dapil ini adalah 119.581 suara. Sehingga dengan limpahan kursi P3 ini, PKS berhasil mengamankan 1 kursi dari 7 kursi yang diperebutkan. Yang awalnya PKS tidak mendapatkan kursi sama sekali di dapil ini. 2. Daerah pemilihan Banten 1. Calon legislatif dari P3 yang awalnya diprediksi lolos dari dapil Banten 1 adalah Neng Siti Julaiha, dengan perolehan suaranya sebesar 51.854 suara. Total suara P3 di dapil ini adalah 132.212 suara. Neng Siti Julaiha pun terpaksa harus merelakan kursinya, dan yang mendapatkan durian runtuh kursi P3 adalah calon legislatif dari Partai Golongan Karya, Golkar, yaitu Ade Rosi Hoerunisa, dengan perolehan suaranya sebesar 117.653 suara. Total suara Golkar di dapil ini adalah 117.653 suara. Dengan limpahan kursi P3, akhirnya Golkar berhasil mengamankan 1 kursi dari 6 kursi yang diperebutkan. Yang awalnya, Golkar tidak mendapatkan 1 kursi pun di dapil ini. 3. Daerah pemilihan Jawa Barat 9. Calon legislatif dari P3 yang awalnya diprediksi lolos dari dapil Jabar 9 adalah Pepet Saeful Hidayat, dengan perolehan suaranya sebesar 110.573 suara. Total suara P3 di dapil ini adalah 175.482 suara. Pepet Saeful Hidayat harus ikhlas kehilangan kursi di dapil ini, dan digantikan calon legislatif dari Partai Nasional Demokrat, Nasdem, yaitu Ujang B, dengan perolehan suaranya sebesar 31.546 suara. Total suara Nasdem di dapil ini adalah 116.758 suara. Sehingga Nasdem mendapatkan durian runtuh dari P3, dan berhasil mengamankan 1 kursi dari 8 kursi yang diperebutkan. Yang awalnya Nasdem tidak mendapatkan kursi 1 pun di dapil ini. 4. Daerah pemilihan Jawa Barat 11. Calon legislatif dari P3 yang awalnya diprediksi lolos dari dapil Jabar 11 adalah Nur Hayati, dengan perolehan suaranya sebesar 68.007 suara. Total suara P3 di dapil ini adalah 271.085 suara. Nur Hayati gagal lolos ke Senayan, dan terpaksa merelakan kursinya kepada calon legislatif dari Partai Nasional Demokrat, Nasdem, yaitu Lola Nelria Octavia, dengan perolehan suaranya sebesar
48.097 suara. Total suara Nasdem di dapil ini adalah 149.753 suara. Sehingga, Nasdem berhasil mengamankan satu kursi dari 10 kursi yang diperebutkan. Yang awalnya Nasdem tidak mendapatkan satu kursi sama sekali di dapil ini. 5. Daerah pemilihan Jawa Tengah 2. Calon legislatif dari P3 yang awalnya diprediksi lolos dari dapil Jateng 2 adalah Rojih, dengan perolehan suaranya sebesar 48.305 suara. Total suara P3 di dapil ini adalah 158.051 suara. Rojih gagal mengamankan satu kursi parlemen P3 di dapil ini. Dan yang mendapat durian runtuh dari P3 adalah calon legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP. Yaitu Gilang Dila Farares, dengan perolehan suaranya sebesar 71.328 suara. Total suara PDIP di dapil ini adalah 321.034 suara. Sehingga, dengan limpahan satu kursi dari P3, PDIP berhasil mengantongi 2 kursi dari 7 kursi yang diperebutkan di dapil ini. 6. Daerah pemilihan Jawa Tengah 3. Calon legislatif dari P3 yang awalnya diprediksi lolos dari dapil Jateng 3 adalah Muhammad Arwani Tomafi, dengan perolehan suaranya sebesar 65.900 suara. Total suara P3 di dapil ini adalah 138.933 suara. Muhammad Arwani Tomafi pun terpaksa harus merelakan kursinya di dapil ini. Dan yang mendapat durian runtuh dari P3 adalah calon legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, yaitu Eva Monalisa, dengan perolehan suaranya sebesar 69.457 suara. Total suara PKB di dapil ini adalah 358.137 suara. Sehingga, PKB berhasil mengokohkan posisinya dengan merebut 2 kursi dari 9 kursi yang diperebutkan di dapil ini. 7. Daerah pemilihan Jawa Timur 3. Calon legislatif dari P3 yang awalnya diprediksi lolos dari dapil Jatim 3 adalah Anas Tahir, dengan perolehan suaranya sebesar 49.348 suara. Total suara P3 di dapil ini adalah 153.261 suara. Kursi Anas Tahir pun akhirnya terlempar, dan yang mendapatkan limpahan kursi dari P3 ini adalah calon legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, yaitu Ina Amania, dengan perolehan suaranya sebesar 60.265 suara. Total suara PDIP di dapil ini adalah 300.958 suara. Sehingga, dengan limpahan satu kursi dari P3, PDIP berhasil memperkuat posisinya dengan mendapatkan 2 kursi dari 7 kursi yang diperebutkan di dapil ini. 8. Daerah pemilihan Jawa Timur 8. Calon legislatif dari P3 yang awalnya diprediksi lolos dari dapil Jatim 8 adalah Emma Umiyatul Cusnah, dengan perolehan suaranya sebesar 65.393 suara. Total suara P3 di dapil ini adalah 116.554 suara. Emma Umiyatul Cusnah pun akhirnya harus menerima kenyataan dengan menyerahkan kursinya kepada calon legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, yaitu Banyu Biru Jarot, dengan perolehan suaranya sebesar 54.325 suara. Total suara PDIP di dapil ini adalah 327.921 suara. Sehingga PDIP berhasil mengokohkan posisinya dengan merebut 2 kursi dari 10 kursi yang diperebutkan di dapil ini. 9. Daerah pemilihan Jawa Timur 11. Calon legislatif dari P3 yang awalnya diprediksi lolos dari dapil Jatim 11 adalah Ahmad Baidowi, dengan perolehan suaranya sebesar 359.189 suara. Total suara P3 di dapil ini adalah 408.412 suara. Suara besar Ahmad Baidowi, yang merupakan peringkat ketiga suara terbanyak nasional, tak mampu mengantarnya ke Senayan. Ahmad Baidowi pun harus merelakan kursinya
ditempati calon legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, yaitu Ansari, dengan perolehan suaranya sebesar 76.907 suara. Total suara PDIP di dapil ini adalah 659.980 suara. Sehingga dengan limpahan satu kursi dari P3 ini, PDIP semakin mengokohkan posisinya, dengan mendapatkan 2 kursi dari 8 kursi yang diperebutkan di dapil ini. 10. Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 2. Calon legislatif dari P3 yang awalnya diprediksi lolos dari dapil NTB 2, adalah Ermalena, dengan perolehan suaranya sebesar 52.615 suara. Total suara P3 di dapil ini adalah 173.716 suara. Ermalena gagal melenggang ke Senayan, satu kursi yang tadinya berhasil diamankan, pun terpaksa diserahkan kepada calon legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, yaitu Rahmat Hidayat, dengan perolehan suaranya sebesar 73.679 suara. Total suara PDIP di dapil ini adalah 134.184 suara, sehingga PDIP patut berterima kasih kepada P3 atas limpahan satu kursinya. PDIP akhirnya berhasil mengamankan satu kursi dari 8 kursi yang diperebutkan. Yang tadinya, PDIP tidak mendapatkan satu kursi pun di dapil ini. 11. Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 1. Calon legislatif dari P3 yang awalnya diprediksi lolos dari dapil Sulawesi Selatan 1, adalah Muhammad Amir Uskara, dengan perolehan suaranya sebesar 94.287 suara. Total suara P3 di dapil ini adalah 140.154 suara. Amir Uskara pun gagal mengamankan satu kursinya. Dan yang mendapatkan durian runtuh dari P3 adalah calon legislatif dari Partai Nasional Demokrat, Nasdem, yaitu Rudianto Lalo, dengan perolehan suaranya sebesar 97.597 suara. Total suara Nasdem di dapil ini adalah 279.914 suara. Sehingga dengan satu limpahan kursi dari P3, Nasdem berhasil mendapatkan 2 kursi dari 8 kursi yang diperebutkan di dapil ini. 12. Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2. Calon legislatif dari P3 yang awalnya diprediksi lolos dari dapil Sulawesi Selatan 2, adalah Muhammad Aras, dengan perolehan suaranya sebesar 101.935 suara. Total suara P3 di dapil ini adalah 171.049 suara. Muhammad Aras pun gagal melenggang ke Senayan, dan terpaksa kursinya diserahkan untuk calon legislatif dari Partai Golongan Karya, Golkar, yaitu Taufan Pawe, dengan perolehan suaranya sebesar 103.230 suara. Total suara Golkar di dapil ini adalah 309.692 suara. Sehingga, dengan limpahan satu kursi P3 ini, Golkar mengokohkan posisinya, dengan mendapatkan 2 kursi dari 9 kursi yang diperebutkan di dapil ini. Itulah 12 calon legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan, P3, yang awalnya diprediksi lolos melenggang ke Senayan. Namun, akhirnya karena P3 tidak lolos ambang batas parlemen 4%, maka perolehan kursi DPR pun akhirnya tergeser. Demikian yang bisa admin sajikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah berkunjung.